Halo Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Terima kasih buat kalian ya yang senantiasa berkunjung ke channel saya ini ya untuk melihat readingan weekly reading kalian ya dari tanggal 26 Juli hingga tanggal 1 Agustus 2021. Oke. Saya minta maaf ya buat kalian yang berzodiak Aquarius atas keterlambatan untuk rilis dari video ini gitu ya. Ya, saya ada kendala untuk masalah jaringan di tempat saya. Ya, asik mati lampu gitu ya kan. Jadi ya wifi saya nggak bekerja gitu. Ya, dari ini dari hari Minggu saya coba-coba gitu ya untuk mengupload gitu ya. Mengupload video. Nah, beberapa dari video yang lain itu sudah terupload begitu ya. Yang ini ya agak-agak ya belakangan gitu ya kan. Jadi udah berulang kali ini saya upload gitu ya. Nih. Oke, untuk Aqua ya. Untuk Aquarius please. Ya, ada King of Swords di sini ya. Ada Ace of Swords, ada Five of Pentacles, Nine of Swords ya. Sepertinya beberapa dari kalian ini lagi dealing nih dengan sosok yang berzodiak King of Swords gitu ya, yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius ya. Bisa jadi ini dengan aqua gitu ya kan. Sama nih gitu. Ya, kalau saya ngelihat di sini ya beberapa dari kamu juga nih sepertinya ya kamu ini adalah sosok yang sangat dingin gitu ya kan, abrasif gitu ya, yang sangat tegas gitu ya, sangat ini ya, kamu hargai saya dong gitu ya kan. Kalau kamu menghargai saya menghargai kamu kan gitu ya. Tegas gitu ya, dan dalam bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar gitu ya, dengan bawahan kamu juga, dengan teman partner kerja kamu juga gitu ya. Ada Ace of Swords di sini ya, ada rasa frustasi sebelumnya gitu ya untuk masalah sepertinya pekerjaan, keuangan, ada juga asmara ya. Ini bisa resonate untuk ketiga hal itu gitu ya. Oke. Ada rasa helpless, ada rasa frustasi nih gitu, ada merasa sendiri gitu ya. Kamu ngerasa kalau kamu itu sendiri, hidup ini kamu jalani sendiri gitu ya. Kamu sepertinya menuai frustasi, menuai kesedihan di sini ya, kesedihan yang sangat mendalam gitu, sehingga kamu juga tidak memperhatikan tidur kamu gitu ya, tidur jadi nggak teratur gitu ya. Emosi kamu di sini lagi full gitu ya, full of sad emotion gitu, lagi dirundung rasa kesedihan yang sangat mendalam gitu ya atas kehilangan seseorang. Sepertinya ada orang yang ninggalin kamu nih gitu ya, ada yang ninggalin kamu gitu. Sebelumnya kamu bahagia ini sepertinya dengan si dia gitu ya, ada kebahagiaan yang luar biasa di sana gitu ya, baik itu keuangan, baik itu dari segi pekerjaan ya, baik itu dari affection gitu ya, perhatian gitu kamu dapatkan di situ gitu ya kan. Dan ya sekarang ya sepertinya rasa kehilangan ini membuat kamu sangat berat sekali di dalam, energinya sangat berat sekali ya di sini saya lihat gitu ya. Ada the devil di sini ya, energi yang mengikat kamu gitu. Wow, ini sangat luar biasa ini untuk Aqua. Oke, untuk Aqua please 4 kartu lagi untuk Aqua ya di minggu ini ya. Oke, untuk Aqua ada Five of Cups. Yep. Ada rasa kekecewaan, sepertinya kamu dihianati, beberapa dari kamu dihianati, dibohongi gitu ya. Dibohongi nih dengan si dia gitu di sini, dihianatin, ditinggalin gitu ya. Oke, 3 kartu lagi please untuk Aqua. Oke, wow, 3 ya. Diberikan 3, ada the High Priestess ya, ada Knight of Cups, dan ada Nine of Pentacles. Untuk the bottom of your decks ya ada Page of Pentacles ya. Beberapa di antara kamu ini ya mempelajari situasi kamu lah kan gitu ya, kamu belajar lagi dari pengalaman-pengalaman ini lagi kan gitu ya. Untuk beberapa dari kamu juga bisa memanfaatkan ini untuk sebagai bahan pelajaran untuk kamu ke depannya lagi, supaya tidak melakukan kesalahan ketika kamu misalnya jatuh cinta dengan seseorang gitu ya kan. Jangan mudah terlena gitu ya kan, jangan mudah terbuai dengan janji-janji atau
kata-kata manisnya gitu ya kan, tetap waspada, tidak menaruh hati yang sangat dalam gitu ya, sehingga suatu saat ketika kamu nggak diperjodohkan gitu ya dengan orang ini, kamu tidak terlalu sakit hati kan gitu ya. Ada Eight of Wands. Ya, untuk the top of your deck di sini Eight of Wands ya, di satu sisi kamu itu sebenarnya sibuk gitu ya, banyak pekerjaan gitu ya, banyak hal-hal yang harus kamu lakukan kan gitu ya, banyak yang bentuk perjalanan juga gitu. Sepertinya ada beberapa di antara kamu ingin melakukan suatu perjalanan di sini gitu ya, tapi sepertinya menuai kendala gitu ya, ada kendala ya. Oke, untuk the High Priestess-nya di sini saya ngelihat sepertinya kamu lagi dealing nih dengan situasi dimana mau nggak mau ya kamu ini dituntun oleh semesta gitu ya, dituntun oleh Tuhan untuk belajar gitu. Nah, karena ada muncul the High Priestess di sini ya, ya kamu diharapkan di sini bisa belajar lagi gitu ya dengan situasi kamu, pengalaman kamu gitu, untuk lebih wise, untuk lebih mature gitu ya, untuk lebih bisa memahami orang lain juga gitu ya kan. Ya, terkadang memang ada orang yang sangat negatif gitu ya kan, orang yang menyakiti kita gitu. Tapi dengan adanya the High Priestess di sini ya kan, mau nggak mau ya belajar untuk menerima gitu ya kan. Ketika kita sudah dikhianati, ditinggalin gitu ya, ada yang ditinggal mati misalnya ya, ya mau nggak mau kan kita harus terima gitu ya dengan keadaan ini. Mau nggak mau kita dipaksa gitu untuk belajar menerima di sini. Nah, seperti itulah di sini saya lihat kartu kamu gitu ya. Ada Knight of Cups di sini. Ya, sepertinya kamu akan lebih percaya diri ya di minggu ini gitu ya. Untuk beberapa dari kamu yang belum memperoleh ini adalah harapan-harapan kamu gitu. Kamu ingin menjadi sosok yang lebih percaya diri lagi gitu. Walaupun sebelumnya kamu itu pernah ibaratnya ketika kita terus dirundung masalah gitu kan, atau kena bentur masalah, kadang kan itu yang membuat kita jadi pesimis, down gitu ya, menghadapi kehidupan ke depan juga kan jadi down gitu ya. Nah, di sini saya ngelihat kamu berusaha nih dan berharap kalau kamu itu memiliki rasa kepercayaan diri itu kembali gitu ya. Kamu juga di sini sepertinya mengharapkan adanya lamaran, ada pertemuan gitu dengan seseorang yang baru gitu di sini. Ya, ada beberapa di antara kamu saya lihat ya, sepertinya ini yang kehilangan ini ya adalah orang yang sudah pernah ngelamar kamu gitu. Sebelumnya ini terlihat serius ini sepertinya ya, sosok si dia ini di sini gitu ya. Tapi ya dia pergi gitu aja gitu, ninggalin kamu gitu ya. Ya. Dan ada Nine of Pentacles, iya. Dan in the end ya, tapi di minggu ini saya ngelihat kamu di sini bahagia gitu ya kan. Kamu di sini sepertinya bekerja untuk diri kamu sendiri gitu ya. Bagaimana kamu bisa mengobati rasa sakit hati yang pernah kamu alami sebelumnya, rasa kekecewaan, dikhianati. Ya, ada energi negatif tapi tetap gitu ya yang mengikat kamu di minggu ini, belum terlepas 100% gitu ya kan. Tapi kamu di sini selalu menggunakan rasa kepercayaan diri kamu itu ya, pemahaman kamu yang luar biasa akan diri kamu gitu ya kan, berusaha menyeimbangkan diri gitu ya terhadap emosi dan pikiran, berusaha untuk memaafkan masa lalu gitu ya. Dan di sini saya lihat ada kebahagiaan gitu untuk diri kamu gitu. Sepertinya ini bentuk kebahagiaan adalah hasil kerja keras kamu gitu ya, yang membuat kamu merasa bahagia. Terkadang kan gini ya kan, ketika seseorang itu di percintaan itu selalu gagal gitu ya, tapi di karir dia selalu sukses gitu. Saya ngelihatnya seperti itu di sini gitu ya. Oke, King of Swords ya, untuk kartu kamu gitu ya. Ada King of Swords ya. Ada Five of Cups lagi di sini ya muncul. Sama ya, Five of Cups. Iya, Five of Cups iya. Kamu di sini sepertinya bertindak tegas gitu ya. Kamu ini ingin selalu berpikir yang realistis, berpikir yang tegas, bisa melihat dari kedua sisi negatif positif dari pengalaman kamu ini gitu kan. Walaupun kamu itu sakit hati, dikhianati, dibohongin di sini ya, tapi kamu nggak mau dong dirundung masalah ini gitu ya kan. Ada rasa ini ya saya nggak mau sih seperti ini ya, sedih-sedih melulu kan gitu ya. Nah, ada Ace of Swords ya, untuk Ace of Swords-nya. Oke, untuk Aqua Ace of Swords ya, ada Temperance iya. Sini saya ngelihat untuk Temperance-nya kamu sendiri ya, kamu sendiri di sini
menyeimbangkan diri emosi kamu, pikiran kamu juga di sini. Kamu juga lagi ngeliat-liat situasi gitu ya. Kamu juga menjadikan pengalaman kamu ini nih ya sebagai pelajaran untuk kedepannya, untuk kehidupan kamu di dalam membuat suatu hubungan, membangun suatu hubungan, atau di dalam membuat suatu tindakan gitu ya. Iya. Ada juga di sini Five of Pentacles gitu ya. Oke. Untuk Five of Pentacles-nya, ya. Untuk Five of Pentacles-nya ada King of Pentacles, iya. Sepertinya ada beberapa di antara kamu ini yang kehilangan uang nih sebelumnya ya. Hilang uang. Dan kamu ngerasa pesimis nih sekarang gitu ya. Sepertinya kamu dibohongi nih dari segi financial, dibohongi oleh orang terdekat kamu, bisa jadi pasangan kamu sendiri gitu ya kan. Wow, ini kurang asam. Iya, ada King of Pentacles kan. Kamu mengharapkan adanya rezeki nomplok gitu ya. Ada rezeki, ada peluang-peluang atau hal-hal baik gitu ya yang menimpa kamu di sini gitu ya, yang bisa ngebantu kamu gitu juga ya. Ada perasaan helpless di sini, ngerasa sendiri, ngerasa semuanya itu sia-sia, ngerasa semua percuma kan gitu ya. Apa yang kamu bangun, apa yang kamu bina itu serasa sia-sia gitu. Tapi kamu masih tetap memiliki harapan di sini ya untuk yang baik-baiknya gitu ya. Untuk sesuatu yang baik. Oke. Untuk Nine of Swords ya, untuk Nine of Swords-nya ada muncul di sini Ace of Swords ya. Walaupun kamu di sini ada rasa sedih, rasa kehilangan gitu ya. Tapi di satu sisi kamu masih bisa berpikir realistis di sini gitu ya. Di sini di satu sisi kamu masih bisa berpikir realistis gitu. Wow, Aquarius ini bagus ya. Walaupun kartu kamu mengatakan kamu masih memiliki ini keterikatan dengan energi negatif yang pernah menyakiti, meninggalkan kamu gitu ya kan. Tapi kamu masih bisa tetap berpikir yang seimbang gitu ya, yang realistis gitu ya kan. Ya kalau sedih ya sedih gitu ya, tapi jangan biarkan sedih ini terus menimpa kamu. Jangan biarkan kesedihan itu jangan biarkan kesedihan ini menghambat ya, menghambat pekerjaan atau karir kamu kan gitu ya, di dalam menjalani kehidupan lembaran baru juga seperti itu ya. Iya, seperti itu saya lihat di sini sih gitu ya. Oke, untuk Ten of Pentacles-nya ya, untuk Ten of Pentacles ya, untuk Ten of Pentacles ada King of Swords ya. Sepertinya ini ya, di satu sisi saya ngelihat ya, dari beberapa kalian ini sepertinya untuk keuangan nggak susah-susah amat gitu ya kan. Ya kamu itu memperoleh bantuan ini dari segala ya, dari ada banyak peluang untuk mendapatkan bantuan. Ketika bahkan kamu menginginkan bantuan dari orang-orang sekitar kamu, itu kamu dapatkan gitu ya, terkhusus dari keluarga kamu gitu ya kan. Secara financial itu kamu terpenuhi gitu ya di sini ya, nggak ada ya. Kalaupun kamu ngerasa berkekurangan itu ya hanya ingin lebih kan gitu ya kan. Kalau untuk berkecukupan ya cukup di sini saya lihat gitu, ada kebahagiaan gitu ya kan. Ada ini ya, kebahagiaan ya, keterikatan, hubungan yang harmonis antara kamu dengan keluarga kamu, anggota keluarga kamu gitu ya. Dengan ini pasangan kamu sebelumnya juga saya ngelihat di sini ada hubungan harmonis sebelumnya gitu ya kan. Tapi nggak tahu nih entah kenapa gitu ya kan, ada kehilangan gitu ya, ada perasaan kesedihan gitu ya, merasa sendiri gitu ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya saya ngelihat di sini ngerasa bahwa kamu itu adalah tulang punggung di keluarga kamu gitu ya. Ya kamu ngerasa kamu berjuang sendiri gitu ya. Oke, untuk The Devil-nya ada Page of Cups ya. Sepertinya ada beberapa di antara kamu nih gitu ya. Ini adalah orang baru gitu ya kan. Orang baru gitu. Pasangan yang ninggalin kamu belum lama ini pacarannya gitu. Belum lama pacarannya tapi udah langsung putus nih, dan ini energinya sangat mengikat sekali gitu. Masih baru tapi energinya sudah sangat mengikat kamu kan gitu ya. Kamu di sini ada rasa ketertarikan yang luar biasa gitu, rasa hasrat juga ada gitu ya. Rasa ingin memiliki ada gitu ya. Oke.
Page of Cups. Untuk Page of Cups-nya sih, untuk Page of Cups-nya ya, kita lihat ya. Ya, untuk Page of Cups-nya saya ngelihat di sini ada Two of Wands ya. Ada kondisi. Kamu dihadapkan pada dua kondisi. Ini sepertinya kamu dihadapkan pada dua pilihan ini sekarang gitu. Ya bisa jadi ini adalah orang baru gitu ya. Bisa jadi ini pekerjaan, karir gitu ya. Atau solusi seperti bentuk solusi apa yang harus kamu jalani sekarang supaya kamu bisa menjalani kehidupan kamu itu dengan bahagia gitu, tanpa dibebani dengan perasaan-perasaan atau energi-energi negatif ini sebelumnya gitu ya. Iya, cuman masih takut-takut di dalam bertindak gitu ya untuk membuat suatu keputusan. Oke, ada The High Priestess. Untuk The High Priestess-nya ya, wow, untuk The High Priestess-nya ada The Star. Ya, ada The Star, ada juga di sini Queen of Cups. Iya. Ada cinta, ada kecintaan terhadap diri sendiri juga ada ya. Ada kasih sayang gitu ya. Iya, bagus nih. Kamu harus bisa mencintai diri kamu sendiri kan gitu ya. Mencintai orang-orang di sekitar kamu, memahami, mengerti orang lain gitu ya. Baik orang itu sudah pernah menyakiti kamu di sini belajar untuk memahami itu gitu ya. Dan dari Star, kamu juga ingin menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang dewasa gitu ya, bisa menerima keadaan gitu ya, walaupun ya kamu ngerasa ya walaupun saya bukanlah orang yang terpilih gitu ya kan bukan orang yang tepat buat kamu atau bukan orang yang kamu pilih kamu jadikan sebagai pasangan kamu, ya it's fine, aku bisa menerima itu dengan dewasa gitu ya, dengan lapang dada semacamnya, dengan ikhlas gitu. Saya bisa aku bisa memaafkan keadaan itu gitu. Jadi ada di sini keikhlasan gitu ya, ikhlas gitu ya. Oke, ada Knight of Cups. Untuk Knight of Cups-nya ya, untuk Knight of Cups-nya ada sepertinya ya ada beban juga di diri kamu gitu ya, beban di pekerjaan. Ada juga beberapa di antara kamu sepertinya ya rasa kehilangan ini nih gitu ya. Energi yang mengikat kamu ini adalah bagian dari beban kamu gitu. Dan kamu menginginkan adanya sosok orang baru yang hadir di kehidupan kamu ya, yang bisa membantu kamu mengangkat beban ini dari kehidupan kamu. Ya terkadang gitu ya kan. Jika kita itu sendiri gitu ya kan. Menjalani kehidupan ini sendiri terus gitu ya kan, kita merasa lonely kan gitu ya, ngerasa sepi kan gitu ya, kita butuh pendamping kan gitu ya. Nah ketika kita misalnya ketemu sama orang yang pas nih gitu kan, sosok yang pas dengan kita, ya kita kan merasa bahwa beban itu terangkat sedikit kan gitu ya. Iya kan, kan lebih enak ya kan melakukan pekerjaan atau menjalani hidup ini berdua daripada sendiri kan gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita share bersama, kita tanggung bersama gitu ya, baik suka maupun duka, seperti itu ya. Oke, untuk Nine of Pentacles. Ya, untuk Nine of Pentacles yang saya ngelihat di sini ada King of Cups ya. Untuk King of Cups sendiri saya ngelihat di sini bahwa di minggu ini kamu ingin menenangkan diri kamu ya. Kamu tahu makna bahagia yang sebenarnya untuk diri kamu itu apa gitu. Ya makna bahagia itu adalah ya saya memanjakan diri saya sendiri kan gitu ya, saya bekerja keras selama ini gitu ya kan, ya saya minta maaf ya kadang saya bilang aku iya nggak apa-apa lah ya kan. Iya, saya kan bekerja keras gitu ya, saya menghasilkan uang ya untuk saya, ya saya pantas gitu untuk memanjakan diri gitu ya kan. Iya, dan ya saya pantas di sini untuk menenangkan diri gitu ya, dari ya ada pengalaman-pengalaman seperti ini, ya kamu memang pantas ya untuk mendapatkan itu gitu ya. Iya, wow, Aquarius di sini sangat cerdik gitu ya, sangat smart gitu. Bagaimana kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk kebaikan emosional, pikiran dan hidup kamu di sini ya. Untuk kamu yang jomblo gitu ya, terkhusus ya, bisa tetap menjalani hidup walaupun masih jomblo kan gitu ya. Bisa tetap bahagia gitu maksud saya. Oke, untuk spiritual guidance dari Aqua, spiritual guidance Aqua please di minggu ini dari tanggal 26 hingga tanggal 1 Agustus 2021.
tanggal 26 Juli hingga tanggal 1 Agustus gitu ya. Oke. Untuk Aqua ada King of Gabriel ya. Untuk King of Gabrielnya sendiri ini adalah sosok yang generous, inspirational, dramatic and driven gitu, yang sangat menginspirasi, yang dramatik, dan ini bisa mendorong gitu ya, mendorong semangat ya dari dalam diri sendiri atau juga untuk orang lain gitu ya. Keep your eyes on the big picture, leave the details to others, experience that leads to success, genuine concern for others ya. Ini sama dengan temperance gitu ya. Spiritual guidance kamu mengatakan bahwa jangan berpikir yang terlalu rumit gitu ya untuk hidup ini, sederhanakan aja gitu ya. Misalnya untuk menilai orang lain juga gitu ya, kita jangan terlalu banyak menilai terlalu detail gitu ya. Terlalu detail kan nggak ada yang sempurna kan gitu ya. Jadi tidak ada yang sempurna gitu ya. Ya ketika kita menilai orang lain ya nilailah dari hal-hal positif, bentuk-bentuk generalnya saja gitu ya, nggak usah terlalu dibawa pikiran gitu ya, jangan terlalu dipersulit gitu ya keadaan gitu ya. Oke, ada Ace of Ariel ya, it's your lucky day, new resources of money, time or support, a change in job or a promotion ya. Untuk beberapa dari kamu ya yang kehilangan pekerjaan di sini gitu ya, sepertinya belum bisa move on gitu ya dari pengalaman-pengalaman dari pekerjaan kamu sebelumnya. Ada bisnis juga ini nih gitu, kehilangan bisnis gitu ya kan. Ya ini adalah waktunya bagi kamu untuk bertindak lagi, membuat suatu langkah yang baru lagi, yang lebih maju lagi ke depan gitu ya. Walaupun ya misalnya kamu ngerasa bahwa kalau saya melangkah dari awal lagi nih, yang baru lagi nih, saya mulai dari awal lagi kan gitu ya, ya nggak masalah gitu ya. Tetap ada suatu pelajaran di sana, suatu edukasi atau ya informasi, pengalaman yang akan kamu jalani kan gitu ya. Iya. Oke, ketika kamu mendapatkan tawaran pekerjaan, mendapatkan promosi juga ya, mendapatkan keuntungan ya ambil kan gitu ya. Siapa sih yang nggak mau dapat bonus kan gitu ya. Oke. Ace of Raphael ya, a positive new emotional experience, fulfilling romantic relationships, deep and lasting spiritual insight ya. Jadilah sosok yang positif ya, milikilah perasaan-perasaan emosional yang baru gitu ya. Jalanilah kehidupan kamu itu ke depan dengan pengalaman-pengalaman baru gitu ya. Isilah hidup kamu itu dengan hal-hal yang berbau romantik gitu ya, walaupun kamu misalnya sendiri gitu ya kan, ya kamu memanjakan diri kamu sendiri, mencintai diri sendiri. Seperti yang kamu lakukan di sini nih, saya melihat di kartunya ini, kamu di sini self healing ya kan, kamu tahu bagaimana caranya untuk mentreat diri kamu sendiri gitu ya, supaya kamu itu ngerasa bahagia gitu, dan you deserve that gitu, kamu pantas memperolehnya kan gitu ya. Deep and lasting spiritual insight, iya, belajar untuk memahami orang lain, keadaan, situasi yang terjadi di kehidupan kamu ini adalah pembelajaran yang luar biasa. Dengan ini akan mendewasakan kamu menjadi sosok yang lebih wise, yang lebih mature, ya lebih mampu nih untuk memaafkan orang lain gitu ya. Oke, itu saja buat Aquarius di minggu ini ya, semoga bermanfaat. Bila kalian ngerasa ini resonate, jangan lupa di like dan di subscribe untuk mendukung channel ini, dan jangan lupa juga isi kolom komentar ya. Oke, jika kalian ngerasa ini tidak resonate terhadap kalian, diambil sisi positifnya saja ya, diabaikan gitu maksud saya, diambil sisi positifnya saja. Terima kasih Bu Aqua, sampai jumpa.